warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Perkenalkan, nama saya Rajo Adilea Bayhaki. Saya sedang berada di kantor Damkar Cicalengka. Saya sedang bersama Bapak Damkar. Mohon izin Bapak, siapa namanya? Pak Dudi. Pak Dudi Juwandi. Apa saja tugas utama Damkar selain memadamkan api? Tugas pemadam kebakaran selain memadamkan api sekarang mah banyak ya. Ada perbantuan evakuasi seperti longsor, banjir. Kalau di penyelamatannya itu ada evakuasi sarang tawon, ular masuk rumah, terus ini orang kejebak ke sumur, kucing dalam genting, di atas genting itu banyak misalnya. Bagaimana cara petugas Damkar bisa tahu ada kebakaran? Ada laporan dari warga gitu. Kalau nggak ada laporan nggak tahu ya dari mana kita informasi kebakaran ini. Ada laporan, adalah yang lapor gitu. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk bersiap dan sampai di lokasi kebakaran? Tergantung yang kebakarnya apa. Kalau rumah paling sekitar 15 menit lah, 10 menit. Respon tim kita 15 menit kadang. Apa yang harus dilakukan petugas kalau ada orang terjebak? Langsung kita evakuasi, koordinasi sama yang pelapor. Maksudnya kejebak apa gitu. Kejebak apa dulu gitu. Apakah semua petugas damkar harus bisa menyetir mobil pemadam? Seharusnya bisa. Bagaimana rasanya masuk ke dalam bangunan yang penuh asap dan api? Kita kalau masuk ke bangunan yang penuh dengan asap, kita ada alatnya yaitu seperti BE yang di sana BE beeping aparatus, alat pernapasan untuk kita masuk ke dalam asap yang tebal. Apa alat paling penting yang selalu dibawa saat bertugas? Banyak sih alat yang paling penting kalau penanganan kebakaran, seperti di mobil unit ada air, selang, rose, BE, helm, APD lah, alat pelindung diri, seperti jaket. Pernah nggak memadamkan kebakaran yang disebabkan oleh hal unik seperti kucing tersangkut? Oh, kalau kebakaran yang unik belum terjadi guys. Mungkin dari kejadian alam ada gesekan dari pohon-pohon bambu, listrik gitu. Bagaimana cara melatih keberanian untuk menghadapi situasi berbahaya? Harus kuat mental, fisik pemadam. Itu yang diutamakan, fisik, mental yang harus diutamakan di pemadam kebakaran. Apa yang harus kita lakukan supaya tidak menyebabkan kebakaran? Kita melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat apa yang harus dilakukan dalam mencegah bahaya kebakaran. Seperti ada pelatihan menanggulangi kebakaran kompor, kebakaran yang lain-lainnya, itu harus ada sosialisasi. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, ini untuk di unit rescue ya. Di unit rescue ini banyak alat-alat yang sering kita pergunakan. Contoh, kalau kita ada ular, ada ini namanya snake grab untuk nangkap ular. Ini namanya snake grab ya. Nah, di sini juga tadi yang kata adik bagaimana kalau masuk ke kebakaran menghadapi asap. Kita pakai breathing apparatus. Ya. Nah, kita pakai alat pelindung pernapasan. Ini buat alat apa? Pernapasan. Nah, ini maskernya nggak dikeluarin, maskernya karena harus steril.
harus bersih. Jadi kalau misalkan nggak bersih nanti bahaya juga buat kita. Jadi satu orang dipakai satu. Ini alatnya. Ada juga keter ya. Di dalam ada genset buat penerangan. Saat ada kebakaran gelap kita pakai genset untuk penerangan. Nah ini nggak bisa dikeluarin, berat. Ini keter, kayak gunting. Gunting alat buat kalau ada kecelakaan, road traffic, kejepit mobil bisa pakai itu. Alatnya gede, gunting ini. Ada lagi, nah di situ ada bensin, ada kantong mayat. Ini perlengkapan buat evakuasi sarang tawon. Pengen tahu dalamnya apa? Dalamnya ada sarung tangan ya, ada semprotan burung, ada busa juga. Ini perlengkapan untuk evakuasi sarang tawon. Di sini juga ada apar. Tahu nggak ini apa? Apar itu apa? Betul, ini apar. Jadi harus punya nih buat adik-adik atau ingetin ibu-ibunya atau yang punya kendaraan harus punya apar. Karena sekarang mah wajib harus pada punya apar. Gitu. Jadi penanganan pertama saat kebakaran. Jadi sebelum telepon pemadam itu gunain dulu apar yang ada di rumah. Di sini ada ini tali-tali ya. Nah ini tali webbing buat kita masuk, bikin penyanggah buat masuk ke sumur ataupun mau rappelling. Ini talinya. Ini pun bisa digunain, tali webbing ini bisa digunain untuk jadi tali tubuh. Bisa bikin body harness juga buat kesini. Nah ini tali prusik. Tali prusik. Nah, di sini juga ada sarung tangan buat kita rappelling ya. Buat kita ngebile yang mau rappelling, yang mau turun ke sumur, ini sarung tangannya. Ada senter juga. Ada extender. Ada single pulley ya. Ada kalabiner. Jadi di rescue itu peralatannya kayak gini untuk penyelamatan. Di juga di atas ada body harness. Body harness yang dipakai di sini. Ini gunanya body harness ini buat turun ke sumur, buat rappelling juga dari gedung ketinggian dari gedung. Sini ada tali harmantel. Ini talinya. Tali luncur buat meluncur. Dan sini juga ada helm tuh. Ada helm. Ada cutter. Tahu nggak ini buat apa? Ini kalau kita terima laporan ada kayak kemarin ya, mau lebaran, kita terima laporan dia mau mandi, dia susah keluar, kekunci, kegembok. Kita pakai ini, kuncinya dipotong, gemboknya dipotong. Lowering door, susah dibuka, kita pakai ini. Cincin, kemarin kita yang susah pakai mini grand, pakai ini. Cincin, potong, pakai ini. Mungkin gitu, ini peralatan di unit rescue. Jadi pemadam itu bukan hanya madamin api aja. Dari Anima Rescue tadi apa sih? Coba Anima Rescue-nya selain kucing.
Burung, apalagi? Ular, apalagi? Kecelakaan, apalagi? Sarang tawon, apalagi? Ya, kebakaran. Terus orang masuk sumur. Orang percobaan bunuh diri. Orang tenggelam. Jadi semua gitu. Untuk alat pemotong itunya belum diliatin ya? Mini grain ada di dalam di sana. Kayak pemotong besi gitu, mini grain. Nah, ini untuk di rescue. Nah, ayo adik-adik sini. Nah, ini di dalamnya ada air. Ini kapasitas 4.000 liter dalamnya. Nah, ini untuk selangnya di sini. Oh, ini untuk selangnya. Ini untuk selangnya ini untuk selang penyalur. Kalau ini untuk selang penghisap. Jadi kita ngambil air dari sungai itu selangnya pakai ini. Ini selang penghisap. Nah, untuk operasinya di sini ada, Dek. Nah, di sini ya, nanti si selang itu masuk ke sini, yang 2,5 inch itu. Nanti kita operasikan di sini untuk buka tutupnya. Jadi kita operasikan di sini. Paham ya? Ini mobil jenis untuk kelas kebakaran. Kalau itu unit rescue untuk penyelamatan. Jadi kalau kayak mobil terperosok bisa pakai itu karena ada seling di depannya. Gitu. Udah ya? Paham ya?